Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami bertiga yang beranggotakan oleh saya, Muhammad Ihsan, dan juga Imam Hanafi, dan ini Maha Al-Ghazali. Sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari pancangan Stupadu 3, yakni proyek SMK. Baiklah, di sini pertama yang akan kami bahas adalah mengenai definisi tentang SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan yang akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Imam Hanafi. Sekolah Menengah Kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pada proyek perancangan SMK kami menerapkan 3 jurusan, yaitu yang pertama adalah jurusan teknik gambar bangunan, yang kedua adalah teknik konstruksi kayu, dan yang ketiga adalah teknik mesin. Di sini terdapat data existing di mana lokasi site kami terdapat pada Jalan WR Supratman. Ketentuan umum peraturan zonasi atau kawasan pelayanan umum sebagaimana disebut dalam pasal 51 ayat 2 huruf F meliputi kawasan pendidikan, kawasan peribadatan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan sosial budaya, dan kawasan transportasi. Mengenai peraturan-peraturan, di sini terdapat GSB simetris. Di site kami GSB simetris adalah 10 meter dari pagar batas tanah. Sedangkan RMJ yaitu 19 meter. Luas lahan atau luas site kami 13.098 meter persegi. KDB pada site kami 60%. KLB 3. Luas lantai dasar maksimal adalah 7.858,8 meter persegi. Luas lantai total maksimal adalah 39.294 meter persegi. Dan jumlah lantai maksimum adalah 5. Sedangkan KDH adalah 40%. Dan total KDH pada site kami adalah 5.239,2 meter persegi. Selanjutnya adalah kesimpulan analisa tapak. Yang pertama adalah analisa matahari. Memanfaatkan pencahayaan masuk ke dalam bangunan dengan bukaan yang lebar merupakan salah satu ciri dari arsitektur hijau. Yang kedua adalah analisa angin. Pembentukan massa dengan mengurangi bangunan dengan pemberian celah pada sudut-sudut bangunan dengan maksud untuk sirkulasi angin masuk. Dan yang ketiga adalah vegetasi. Menggunakan pohon palem sebagai peneduh dan juga sebagai penghias pada pinggiran site. Yang ketiga adalah kebisingan. Memundurkan massa bangunan lebih ke dalam guna meredakan range suara dari sumber kebisingan. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Memanfaatkan jalan primer sebagai akses tempat masuk dan keluar. Baiklah, yang selanjutnya adalah pertimbangan karakter bentuk dan perancangan. Dalam pemilihan bentuk objek rancangan untuk sekolah menengah kejuruan, yaitu yang pertama adalah kepada struktur, kedua adalah dampak terhadap lingkungan sekitar, yang ketiga adalah nilai estetika, yang keempat adalah kenyamanan pengguna bangunan. Sini penerapan bentuk dilakukan oleh masing-masing individu di dalam suatu kelompok. Kemudian setelah itu dipilih salah satu bentuk untuk diskusikan, salah satunya yang terbaik untuk melanjutkan di tahap perancangan selanjutnya. Pertimbangan untuk penerapan bentuk juga mempertimbangkan dari bentuk site agar dapat memaksimalkan bangunan sehingga terbentuknya bangunan yang efisien dan segala fungsi. Karakteristik terhadap pelaku aktivitas. Terhadap beberapa karakter pelaku aktivitas yang kami temui pada survei, yang pertama adalah terhadap pelaku berkelompok, terhadap pelaku individu, memiliki sistem keamanan yang ketat, memiliki koneksi internet yang baik, memiliki fungsi yang lengkap, memiliki fungsi ruang-ruang sesuai yang dibutuhkan.
Agar pelaku dapat memenuhi segala aktivitas dengan baik, maka harus dipenuhi segala aktivitas dan prasarana sehingga pelaku dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya adalah pertimbangan dalam menentukan bangunan hijau atau green building. Pada desain kami menerapkan yang pertama adalah basic solar design, yang kedua adalah maksimal pencahayaan masuk ke bangunan, yang ketiga adalah menerapkan bangunan yang ramah lingkungan, yang terakhir ada keempat menggunakan material yang ramah lingkungan. Baik, yang selanjutnya adalah konsep pemancangan. Adapun pendekatan arsitek hijau. Yang pertama, tepat guna lahan, yaitu menerapkan site landscaping. Adapun tolak ukurnya adalah berupa vegetasi atau soundscape yang bebas dari bangunan taman. Adapun tujuannya adalah memaksimalkan atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro. Selanjutnya adalah energy efficient and conservation. Pertama, penerapan energy efficient and conservation adalah penghawaan menggunakan penghawaan alami dan buatan. Terkhusus untuk kasus tertentu, terpaksa kami menggunakan penghawaan buatan. Yang ketiga adalah water conservation. Itu penerapan water conservation. Adapun satu, pemanfaatan air hujan. Pada bangunan kami menggunakan sumber air bersih yang ditampung ke roof tank. Yang selanjutnya adalah resource and cycle, yaitu penerapan pertimbangan material resource and cycle. Satu, sumber dan siklus material, penggunaan kembali material bekas pakai sebagai bahan backcasting atau yang lainnya, dan penggunaan struktur prefabrikasi. Sehingga yang kelima adalah indoor health and comfort. Beberapa pertimbangan yang diterapkan pada bangunan ini adalah bukaan ventilasi, environment, tabako, smoke, dan pengaruh dari penggunaan material, akustik bangunan, sistem penerangan. Dan terakhir adalah environment management. Pada kasus building environment management menerapkan satu, waste management, plastik mika, plastik kantong, kresek, dan gelas aqua botol dimasukkan ke penampungan sesuai dengan jenisnya. Sini terlihat berupa lanskap yang berada di belakang bangunan kami, dan juga pemberian bukaan jendela yang memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam bangunan, menerapkan bangunan hijau area bangunan dengan menekan sistem hemat energi, memaksimalkan energi alami seperti pencahayaan dan penghawaan. Ini adalah perubahan massa. Yang pertama adalah bentuk dasar bangunan mengalami penekanan dari lahan menyesuaikan pengurangan dari DSB. Selanjutnya mengalami pengurangan massa bentuk pada bagian tengah berfungsi sebagai area penunjang seperti lapangan halaman. Dan ketiga, pemotongan massa bangunan sebagai area jalur sirkulasi masuk ke dalam. Dan terakhir, keempat adalah memaksimalkan site area untuk dijadikan lanskap yang merupakan salah satu pendekatan pada arsitektur hijau. Lanjut ke gambar kerja. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai gambar kerja. Yang pertama adalah situasi. Ini adalah situasinya yang terletak pada Jalan W.R. Supratman. Selanjutnya ada set plan, di mana pola sirkulasinya adalah merupakan jalur satu arah. Area parkir motor yang ada sebelah kiri, dan area parkir tamu ada di depan, di dekat aula, dan parkir staff atau parkir mobil berada di sebelah kanan bangunan. Ini adalah kekerasan tapak dan tata hijau. Terdapat 5 elemen. Yang pertama adalah aspal, cone wood, paving block, saluran air, dan rumput vegetasi. Inilah gambar kerja di tahap ke-1.
dan lantai 2 gedung A di atapnya. Ini adalah denah gedung A lantai 1. Ini denah gedung A lantai 2. Berikutnya adalah gedung B lantai 1, lantai 2. Ini gedung B lantai 3. Selanjutnya adalah gedung C lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan ini gedung D lantai 1. Di sini merupakan gedung D adalah gedung dengan jurusan TGB, Teknik Gambar Bangunan. Terdapat ruangan gambar manual dan juga labcom atau laboratorium komputer. Dan juga setiap gedung jurusan terdapat masing-masing teorinya, ruang teori, ini dua kelas. Ini adalah denah layout gedung E atau gedung mesin. Lantai 1, lantai 2. Dan ini adalah denah gedung F atau jurusan teknik kayu. Ini lantai 2-nya. Dan ini adalah area penunjang berupa denah gedung G lantai 1. Dan ini adalah aula yang terdapat pada gedung G di lantai 2, merupakan gedung paling atas. Digunakan untuk struktur bentang lebar yang luas. Ini adalah musolanya. Ini merupakan tampak gedung A, gedung B, gedung C, gedung F, E. Ini gedung G, merupakan aula sekaligus di atasnya adalah detail arsitektural. Lanjut ke hasil dari pasangan kami, ini render. Ini adalah render interior kelas teori. Ini render interior lab komputer. Dan ini adalah interior perpustakaan. Lanjut dengan eksterior. Eksterior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini area parkir, area taman. Baik, cukup. Sekian dari saya. Merupakan gambar dari arsitektural, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh gambar struktural teman saya, ini Imam Hanafi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari proyek SMK kami. Yang pertama adalah pondasi. Pada proyek kami menggunakan 6 jenis tipe pondasi di mana-mana berbeda ukuran. Pondasi pertama atau pondasi 1 menggunakan 1 minipile. Pondasi kedua menggunakan 2 minipile, pondasi ketiga menggunakan 3 minipile, pondasi keempat menggunakan 4 minipile, dan pondasi kelima menggunakan 5 minipile, dan pondasi keenam menggunakan 6 minipile. Yang dimana minipile dari pondasi ini adalah berukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman 18 meter, yaitu 2 sambung minipile. Ini adalah rencana pondasi dari gedung A, rencana pondasi gedung B, rencana pondasi gedung C, ini rencana pondasi gedung D, rencana pondasi gedung E, rencana pondasi gedung F, rencana pondasi gedung G.
Ini adalah detail dari pondasi kami. Selanjutnya adalah pembalukan. Pembalukan di sini kami juga menggunakan 6 jenis tipe pembalukan, di mana sudah melalui perhitungan, yaitu menggunakan rumus 10 per 12 bentang. Ini adalah rencana rencana pembalukan gedung A, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini adalah pembalukan gedung B lantai 1, pembalukan gedung B lantai 2, pembalukan gedung B lantai 3. Dan ini adalah pembalukan lantai gedung C lantai 1, pembalukan gedung C lantai 2, pembalukan gedung C lantai 3. Dan ini pembalukan gedung D lantai 1, lantai 2, dan pembalukan gedung E lantai 1, lantai 2, pembalukan gedung F lantai 1 dan lantai 2, pembalukan gedung G lantai 1. Ini pembalukan gedung G lantai 2. Di sini adalah detail balok. Di sini terdapat 6 jenis balok. Yang pertama adalah balok ukuran 15-25, balok ukuran 20-40, balok ukuran 25-45, balok ukuran 25-50, balok ukuran 35-70, dan balok ukuran 40-80. Untuk tulangan pada balok, yaitu tulangan utama kami menggunakan besi 16, dan tulangan pengaku menggunakan besi 10, dan begel menggunakan besi 10. Selanjutnya adalah rencana atap. Sini kami menggunakan kerangka atap baja ringan dan penutup atap yaitu genteng metal. Ini rencana atap dan ring balok gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, dan di gedung G dikarenakan bentang lebar di area bengkel. Di sini kami menggunakan struktur atap baja WF, dan penutup atap juga sama yaitu genteng metal. Di sini terdapat potongan, bisa kita lihat. Dan ini adalah rencana portal dari portal. Di sini kami menggunakan satu bangunan saja yang didetailkan portal, yaitu gedung A, sama dengan potongan. Di sini kami juga menggunakan satu bangunan saja, yaitu bangunan gedung A. Kemudian adalah rencana tangga. Terdapat di sini detail tangga, sama dengan yang lainnya. Untuk tulangan pada tangga, di sini menggunakan tulangan yang utama yaitu tulangan 16, dan tulangan pengakunya yaitu tulangan 10. Dan terdapat di sini rencana pondasi dari musola. Untuk musola kami menggunakan 3 jenis tipe pondasi, yaitu pondasi 1 dengan 1 minipel, pondasi kedua dengan 2 minipel, dan pondasi ketiga dengan 3 minipel. Dan ini rencana pembalukan pada musola. Di sini adalah detail pondasi pada musola. Di sini adalah detail pembalukan dari musola. Terdapat 2 jenis balok yang berukuran 15-25 dan juga 25-45. Di sini adalah rencana atap dari musola. Struktur kerangka atapnya menggunakan rangka baja ringan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana instalasi listrik. Bangunan kami, listrik dari luar mengalir ke KWH menggunakan kabel bawah tanah. Lalu dari listrik dari KWH menuju ke ruang panel. Dari ruang panel listrik menuju ke sub panel. Dari sub panel listrik didistribusikan ke semua ruangan pada bangunan kami. Ini adalah rencana instalasi listrik di gedung A di lantai 1. Di sini kami menggunakan 3 lampu. Yang pertama lampu panjang
berukuran 16 watt. Yang kedua adalah lampu bulat yang memiliki 10 watt serta lampu bulat berukuran 3 watt. Di sini kami menggunakan lampu 16 watt yaitu lampu panjang untuk ruang-ruangan yang besar seperti ruang teori, ruang waka, dan ruang besar dan sebagainya. Dan untuk lampu bulat yang berukuran 10 watt kami menggunakannya untuk koridor dan lobi. Dan untuk lampu 3 watt kami menggunakan di ruangan di teras dan juga di toilet. Ini adalah tampak rencana instalasi di gedung A. Lantai satunya. Ini adalah rencana instalasi di gedung B. Ini di gedung C, di gedung D, di gedung E, ini di gedung F, dan ini di gedung G di lantai satunya. Lanjut, ini adalah lantai 2 di bangunan kami. Masih sama menggunakan 3 lampu. Ini adalah rencana instalasi gedung listrik A di lantai 2-nya. Ini gedung B di lantai 2. Ini gedung C, gedung D, ini gedung E, dan ini gedung F, serta ini adalah gedung G di lantai 2-nya. Lanjut, ini adalah rencana instalasi listrik di lantai 3, yaitu di gedung B serta di gedung C. Baiklah, di sini saya akan, dan ini adalah rencana musola, instalasi listrik di musola saya. Di sini di musola kami menggunakan lampu yang berukuran 10 watt di semua di dalam musola dan di luar, terkecuali di WC-nya kami menggunakan lampu 3 watt. Baiklah, yang selanjutnya adalah rencana tata udara. Ini adalah rencana tata udara di lantai 1 di gedung A. Hampir sama dengan instalasi listrik. Listrik dari sub panel menuju ke arah ke saklar lampu, ke saklar. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang rencana tata udara. Di sini di bangunan kami banyak menggunakan yaitu kipas pada beberapa ruangan dan juga menggunakan AC split di beberapa bagian ruangan. Contohnya kami menggunakan AC itu di ruangan komputer, di teknik gambar bangunan, di musola, serta di lab basah. Dan untuk yang lainnya kami menggunakan kipas karena untuk sekalian untuk menghemat energi dan juga supaya tidak panas pada ruangan-ruangan. Sini adalah rencana tata udara di lantai 1 di gedung A. Ini adalah tata udara di gedung B lantai 1. Ini di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F, di gedung dan serta di gedung G di lantai 1-nya. Ya, di sini adalah rencana tata udara di gedung A di lantai 2. Pada ruang rapat kami menggunakan AC supaya pada saat rapat tidak kepanasan. Dan ini adalah tata udara di gedung B, di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F,
dan di gedung G di lantai 2-nya aula kami menggunakan kipas. Dan untuk tata udara di lantai 3 yang berada di gedung B. Dan ini adalah di gedung C, yaitu di lab bahasa kami menggunakan AC split. Ini adalah musola dan tata udara di musola menggunakan AC. Baiklah, yang selanjutnya adalah rencana jaringan pemadam kebakaran. Di sini kami hanya menggunakan fire extinguisher. Baiklah, di sini selanjutnya adalah rencana jaringan pemadam kebakaran. Pada bangunan kami hanya menggunakan yaitu apart, dan juga terletaknya itu harus dekat dengan jalur evakuasi seperti tangga, karena apart harus ditempati di tempat yang mudah untuk dijangkau. Nah, di sini. Dan juga kami mengasih yaitu lampu-lampu jalur untuk evakuasi. Dan di sini adalah rencana jaringan pemadam kebakaran di gedung A di lantai 1. Ini adalah di gedung B, di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F, serta di gedung G di lantai 1-nya. Ini adalah rencana jaringan pemadam kebakaran di gedung A di lantai 2-nya. Ini gedung B di lantai 2. Ini gedung C-nya. Di gedung D, di gedung E, di gedung F, serta di gedung G di lantai 2-nya. Ini adalah rencana instalasi listrik rencana pemadam kebakaran di ini adalah rencana jaringan pemadam kebakaran yaitu di gedung B di lantai 3-nya. Dan ini adalah rencana jaringan kebakaran di gedung C di lantai 3. Dan ini adalah di musola. Baiklah, ini adalah detail dari apart, yaitu dengan ketinggian 1,25 dari lantai dan menggunakan paku river supaya kuat dipasangnya. Baiklah, selanjutnya adalah rencana air bersih. Di bangunan kami, rencana air bersih kami menggunakan yaitu air dari PDAM. Yang air PDAM tersebut ditampung di geronteng dan air tersebut dipompa di ruang pompa dan mengaliri masuk ke dalam tangki yang berada di atas bangunan kami yang dekat atap. Lalu air yang berada di tangki di atas itu langsung mengalir melalui sap yang berada di WC dan mengaliri WC yang berada di bangunan kami, di semua bangunan kami.
Baiklah, di sini adalah rencana air bersih di gedung A lantai 1. Ini adalah rencana air bersih di gedung B lantai satunya. Ini di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F, dan di gedung G di lantai satunya. Lanjut, ini adalah lantai 2 di gedung A, di gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, dan gedung G di lantai 2-nya. Dan ini adalah rencana air bersih di lantai 3 di gedung B dan di gedung C di lantai 3-nya. Baiklah, ini adalah rencana air bersih di gedung B di lantai atas, yaitu tampak dari tangki mengalir menuju sub menggunakan pipa menuju ke semua, dan airnya mengalir dan menuju ke semua bak atau WC yang berada di bawahnya. Ini juga di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F, dan ini adalah rencana air bersih di musola. Baiklah, ini adalah detail dari bangunan kami. Ini adalah simulasinya dari tangki air turun langsung menuju ke wastafel dan ke WC duduknya. Baiklah, yang selanjutnya adalah rencana air kotor. Air buangan yang berada di bangunan kami itu dibuang menuju langsung ke arah septic tank yang berada di beberapa titik. Di bangunan kami menggunakan 4 septic tank dengan 2 ukuran yang berbeda. Dan kami mengaliri air kotor itu menggunakan sub supaya lebih mudah dan nyaman untuk masuk ke septic tank. Baiklah, ini adalah rencana air kotor di lantai 1 di gedung A, ini di gedung B, gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung F, dan di gedung G di lantai satunya. Dan untuk di lantai 2 pembuangan air atau pembuangan lainnya itu menggunakan sub yang menuju langsung ke septic tank yang berada di bawah. Ini adalah rencana air kotor di lantai 2 di gedung B, di gedung C, di gedung D, di gedung E, di gedung G, dan inilah rencana air kotor di gedung B di lantai 3. Ini ada di lantai 3, yaitu di gedung C, serta rencana air kotor di musola. Ini adalah detail septic tank dan simulasi pembuangan air kotor tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah rencana penangkap petir. Rencana penangkap petir di sini di bangunan kami hanya menggunakan satu saja, yaitu
dengan tipe non radioaktif dengan radius 150 meter yang menggunakan NIY kabel 70 mm persegi yang menuju langsung ke box. Dan di sini adalah rencana penangkap petir di gedung C, yaitu kami meletaknya di gedung yang paling tinggi di bangunan kami supaya bisa mencakup semuanya, karena ini adalah penangkap petir. Ini adalah gambar rencana penangkap petir di gedung C, serta ini adalah detail penangkap petir kami.